Yang telah hadir, umat-umat Tuhan, bahkan juga tamu-tamu yang telah hadir dari malam ke malam, bahkan mungkin yang hadir dari malam pertama sampai dengan malam kelima ini. Puji Tuhan sekali karena semua berkat pertolongan Tuhan kita boleh diberikan kesempatan untuk datang mendengarkan sabda Tuhan. Saya ingin bertanya kepada semua umat Tuhan, bahkan tamu-tamu yang hadir, berapa yang merasa berbahagia di malam hari ini? Silakan angkat tangan. Pastinya kita semua sangat berbahagia. Firman Tuhan adalah menjadi makanan yang sangat menyegarkan bagi kita. Mungkin saat kita datang, kita merasa bahwa aduh, saya sudah kurang enak badan, sudah kecapean, sudah lelah dengan segala aktivitas rutinitas kita. Kalau kita lihat ini minggu yang sudah kita lalui, sudah 5 hari kita hitung. Biasanya pada hari-hari sudah mau dekat-dekat ke hari ke-6, ke-7, itu semua pada lelah. Termasuk saya yang bicara juga. Dan itu saya alami. Kalau mungkin saya izinkan Bapak Ibu bercerita untuk bagaimana rutinitas Bapak Ibu sekalian di sepanjang minggu, bahkan sudah dekat ke hari-hari di mana kita masuk dalam hari terakhir yang kita akan beribadah atau menyembah Tuhan, hari perhentian. Pastinya itu sudah mulai sangat capek. Ya, itu yang biasanya terjadi, dan hal itu juga terjadi kepada kita semua. Tapi itu tidak akan membuat kita lemah karena kita punya niat untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu sangat menguatkan kita, memberikan kita kekuatan, bahkan memberikan kita kesegaran. Pada malam hari ini kita akan berbicara atau kita masuk dalam topik yang tidak kalah menarik dengan topik-topik di malam-malam sebelumnya. Kalau mungkin yang hadir dari malam pertama sampai malam kelima sekarang ini, saya boleh tanya, kira-kira masih ingat judulnya? Untuk tamu-tamu yang setia hadir, malam pertama kita sudah berbicara tentang harta yang terpendam. Harta yang terpendam ini sangat luar biasa. Harta yang tidak akan pernah hilang, yang kekal. Ketika kita mendapatkan harta itu, kita akan menemukan berbagai mutiara berharga di dalamnya, yaitu firman Tuhan sendiri atau Alkitab. Ya, Alkitab adalah firman Tuhan. Tuhan sendiri berbicara di dalamnya. Kemudian kita juga telah mendengarkan tentang bagaimana kelepasan dari dosa pada malam kedua. Dan malam ketiga kita sudah bertamasya bersama dengan Yesus Raja kita. Dan malam keempat kita sudah berbicara tentang Alkitab dan penciptaan. Sungguh luar biasa, pelajaran-pelajaran yang sangat menarik. Yang sudah ikuti pasti sangat berbahagia, di mana penciptaan di malam kemarin yang kita telah lewati, ada hari perhentian yang Tuhan berikan untuk kita dapat beristirahat. Allah sendiri telah menguduskannya. Nah, itulah yang paling kita nantikan dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini kita akan mempelajari satu topik, yaitu Alkitab dan pola hidup. Semua ini ada keterkaitan. Oleh sebab itu saya berharap kita bisa mengikutinya. Semoga dapat memberikan kita pengalaman-pengalaman berharga yang kita boleh dapatkan. Kalau kita berbicara tentang Alkitab, pastinya kita sudah dengar dari malam pertama, sangat menarik, dan juga sudah memberikan kita bagaimana pengalaman harta yang terpendam itu. Kalau kita mencari, mendapatkannya, pastinya kita mendapat banyak pengalaman, pengetahuan, bahkan dapat memberikan kita kuasa atau hikmat.
Kemudian kenapa judul kita di malam hari ini adalah Alkitab dan Pola Hidup. Seberapa pentingkah Alkitab dan pola hidup bagi kehidupan kita? Seberapa manfaatkah Alkitab dan pola hidup di dalam kehidupan kita? Kalau kita lihat pola hidup sendiri pasti Bapak Ibu bisa menjelaskannya. Pola hidup adalah aktivitas, rutinitas yang setiap kita lakukan atau setiap orang, setiap manusia melakukannya sehari-hari. Mulai bangun pagi sampai dengan malam hari. Kita tahu masing-masing kita punya rutinitas atau aktivitas yang berbeda-beda. Dari mulai bangun pagi seperti apa, siang hari seperti apa, malam hari seperti apa. Pasti masing-masing kita punya aktivitas yang kita sudah tahu secara masing-masing atau pribadi. Kemudian kalau berbicara tentang pola hidup, di dalam aktivitas kita, apakah yang kita lakukan? Mulai dari kita bangun, adakah yang mungkin ketika bangun langsung jalan atau langsung berdiri atau langsung melakukan segala aktivitas, ataukah ada yang langsung mengucap syukur kepada Tuhan dulu? Pastinya itu kembali kepada kita masing-masing. Pola hidup apakah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing? Karena pola hidup ini akan membentuk suatu kebiasaan yang pada akhirnya akan terlihat hasilnya, entah itu akan menghasilkan sesuatu yang baik ataupun yang buruk bagi diri kita sendiri. Mari kita lihat pola hidup apakah yang kita jalankan. Kita melakukan pola hidup menurut apa yang kita tahu sendiri, ataukah kita melakukan pola hidup yang sesuai. Dikatakan bahwa jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Berarti pola hidup menurut Alkitab ini seperti apa? Kalau kita lihat dari ayat yang ada di sini dalam 1 Korintus 10 ayat 31, yang pastinya kehidupan kita setiap hari kita tidak jauh dari makan minum dan melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Kira-kira makanan seperti apa yang setiap hari kita konsumsi dan minuman seperti apa yang setiap hari kita konsumsi, dan aktivitas lain apakah yang kita lakukan dalam keseharian kita? Makanan merupakan suatu hal yang tidak akan terlepas dari kehidupan manusia. Kita makan untuk hidup. Kalau kita tidak makan, ya pastinya kita tidak ada energi untuk kita bisa lakukan aktivitas. Kita ada di sini karena kita ada energi yang mengantarkan kita sampai kita ada di dalam gereja, kita bisa dengar firman Tuhan. Nah, makanan seperti apa yang firman Tuhan katakan kepada kita? Kalau kita lihat makanan di Eden, pada waktu kita punya manusia pertama menikmati berbagai hal di Taman Eden yang indah itu, apa yang mereka nikmati di sana? Ada yang tahu? Pasti semua tahu. Ya, Taman Eden itu di sana yang dinikmati adalah, kalau kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Ya, kita punya makanan pertama
makanan yang Tuhan berikan bagi kita manusia pertama di Taman Eden adalah buah-buahan dan biji-bijian yang kita sebut kacang-kacangan, seperti itu. Buah-buahan ini sangat banyak. Buah-buahan memang sangat bergizi untuk kesehatan tubuh manusia, banyak vitamin. Demikian juga dengan kacang-kacangan atau biji-bijian. Itulah menjadi makanan kita pertama yang Tuhan berikan kepada manusia di saat awal penciptaan. Kemudian sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, kita tahu ceritanya bahwa ketika Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi? Dalam Kejadian 3 ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Jadi tumbuh-tumbuhan masih menjadi makanan manusia saat itu ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Kemudian setelah itu masih lagi perjalanan kita nih sangat panjang. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia bertambah banyak, kemudian mulai banyak kejahatan. Allah melihat ada seorang yang setia dan takut akan Dia, yaitu yang kita tahu ya Bapak kita, yaitu Bapak Nuh. Pada zaman Nuh, Allah perintahkan kepada Nuh untuk membuat sebuah bahtera atau membuat sebuah kapal yang besar. Kemudian dari kapal itu dia mulai berkhotbah untuk banyak orang bertobat, tetapi tidak ada orang yang mendengarkannya, hanya dia dan keluarganya. Di saat itulah ketika mereka akan Tuhan musnahkan bumi saat itu pertama kalinya dengan air bah, Allah perintahkan untuk membawa hewan atau ternak-ternak yang agar terpelihara kehidupan mereka, yang halal 1 pasang dan yang haram 7 pasang. Kita bisa lihat di dalam Kejadian 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Nah ini di saat itulah kita mulai tahu bahwa manusia mulai diizinkan Tuhan untuk mengkonsumsi atau makan daging atau hewan. Apa saja yang boleh dimakan, hewan yang seperti apa atau makanan seperti apa di zaman itu hingga saat ini juga yang kita telah alami. Dalam Kejadian 9 ayat 3 dan 4 dikatakan bahwa segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Kemudian ada juga hewan-hewan yang lain yang di udara, burung dan segalanya. Pada saat Nuh membangun bahtera dan saatnya kapal harus diperintahkan Tuhan untuk semua ternak dimasukkan, termasuk di sana segala jenis binatang baik yang di darat maupun di udara. Kemudian setelah itu ada juga selanjutnya kita bisa lihat ketika berlanjut dari Nuh kepada Musa dan Harun, Tuhan juga berfirman menjelaskan kepada mereka apa yang harus mereka makan dan minum, atau apa yang harus mereka makan. Kita bisa lihat dalam Imamat 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Di sana dikatakan, lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang yang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Kita lihat di sini, kalau kita baca dalam Imamat 11, di sana sangat jelas binatang yang boleh atau hewan yang boleh dimakan yang diizinkan Tuhan untuk dimakan. Setiap Imamat 11 ayat 3, setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan.
Nah, kalau kita lihat di gambar sini ada sapi. Siapa yang terasa senang makan bakso? Pasti semua suka, tak? Yang ada bakso sapi, bakso ayam. Kalau dia jadi bakso tuh enak sekali. Pasti semua orang suka, semua kalangan, mau anak kecil sampai orang dewasa. Nah, ini salah satu contoh hewan yang diizinkan Tuhan untuk dimakan, yaitu berkuku belah. Kita lihat di gambar, kukunya sangat kelihatan sekali. Dan mama biak. Mama biak itu seperti apa? Pasti anak-anak sekolah sudah tahu. Kan di sekolah biasanya ada pelajaran tak biologi hewan mama biak, herbivora, karnivora. Jadi mama biak ini hewan-hewan yang mengkonsumsi atau memakan tumbuh-tumbuhan. Contohnya seperti sapi, kambing, rusa. Banyak hewan yang mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan. Ini salah satunya adalah sapi. Kemudian kita bisa lihat kebalikannya, hewan yang tidak bisa dimakan. Nah, di sini ada salah satu contoh unta dalam Imamat 11 ayat 4. Hewan ini dikatakan bahwa tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memama biak atau dari yang berkuku belah, unta. Karena memang memama biak tetapi tidak berkuku belah, itu haram bagimu. Nah, ini dia bermama biak, bisa mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan, tetapi dia tidak berkuku belah. Kemudian ini hewan di darat. Bagaimana dengan hewan di air? Ada laut, ada sungai. Kita bisa lihat dalam Imamat 11 ayat 9, di sana dikatakan, inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai, itulah semua yang boleh kamu makan. Di sini ada ikan, ikan yang bersisik dan bersirip. Kemudian ada lagi dari yang tadi bernama biak dan berkuku belah, ada juga hewan yang berkuku belah tapi tidak bernama biak. So, kita lihat di sini dalam kitab Yesaya ada tikus dan babi. Yesaya di sini sangat tegas menjelaskan bahwa mereka menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ini sangat jelas dalam Yesaya 66:7. Hewan-hewan ini memiliki fungsi sebenarnya dalam ekosistem. Dia sangat berfungsi sebagai pembersih. Jadi setiap ciptaan Tuhan sebenarnya ada fungsinya. Ketika kita mengikuti aturan yang Tuhan sudah firmankan lewat firman-Nya atau lewat buku yang sangat berharga ini, pastinya kita akan diberikan Tuhan hikmat untuk bisa memahami. Karena semua ini ada tujuannya bagi kita, bagi tubuh kita, bagi kesehatan kita. Dan tujuan yang terpenting adalah dengan semua yang Tuhan kasih dalam kita kehidupan, ketika kita jaga, maka semua itu akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Seperti ayat inti kita tadi, segala sesuatu yang kita makan, kita minum, dan segala sesuatu yang lain yang kita lakukan, semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang dikatakan dalam kitab Amos? Dalam kitab Amos pasal 3 ayat 6 dan 7, adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Semuanya Tuhan sudah atur demikian rupa. Nabi-nabi yang Tuhan percayakan untuk
diilhami untuk menjalankan perintah Tuhan, sudah mengingatkan kita lewat firman-Nya. Tadi kita berbicara tentang makanan. Makanan ini sangat penting dalam kehidupan rutinitas kita, karena itu menjadi bagian pola hidup kita. Tentunya kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan, ya. Itu ada istilah yang biasa dikatakan, kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Nah, dalam kitab ayat inti tadi, jika engkau makan atau jika engkau minum, bagaimana dengan minuman? Minuman apakah yang kita konsumsi sehari-hari dalam aktivitas atau rutinitas kita? Minuman ini memang sangat penting dalam kehidupan setiap orang. Kalau kita tidak minum, tentunya pasti kita akan kekurangan cairan tubuh. Kita punya darah dalam tubuh tidak akan lancar, karena proses di dalam tubuh kita 70% adalah air. Ketika kita tidak mengkonsumsi air, tentunya kita akan dehidrasi, kekurangan cairan tubuh. Air ini sangat penting karena menjaga sistem dalam suhu tubuh kita. Kalau kita kurang minum air, contohnya misalkan kayak kita panas atau panas tinggi, biasanya dianjurkan harus banyak minum air supaya suhu tubuh turun atau dikompres. Jadi air ini memang sangat penting, atau minum itu sangat penting dalam kehidupan kita. Itu merupakan pola hidup, rutinitas yang biasanya setiap orang pasti lakukan. Menjaga sistem ginjal kita, sirkulasi ginjal kita itu sangat penting. Disitulah dia diproses. Ketika kita salah dalam mengkonsumsi minuman, apa yang terjadi? Ginjal bisa rusak, hati bisa rusak, semua sistem dalam tubuh akan rusak. Sedangkan firman Tuhan katakan bahwa tubuh kita ini adalah Ka'bah Allah, tempat berdiamnya Roh Kudus. Kalau gitu, apa yang kita harus lakukan? Apa yang kita harus hindari? Coba kita lihat apa larangan dari firman Tuhan untuk minuman. Karena minuman ini merupakan pola hidup setiap orang dalam rutinitas sehari-hari. Nah, kalau kita lihat dalam Amsal 20 ayat 1, di sini ada anggur. Anggur ini sebenarnya enak buahnya, ya. Kalau kita tahu aslinya, sesungguhnya anggur itu sangat enak. Siapa yang tidak suka anggur? Pasti semua kalau taruh anggur di sini rebutan. Anggur juga berbagai warna, ada yang hijau, ada yang ungu. Sangat menarik kalau kita lihat anggur. Sangat menarik. Tuhan luar biasa menciptakan segala sesuatu indah, menarik. Nah, jangan tergoda. Anggur ini bisa membuat orang tergoda karena warnanya yang menarik, merah. Kadang kita lihat kalau dalam gelas, kalau dibuat jus warna menarik sekali. Tapi jangan salah, dalam kitab Amsal mengingatkan kita, dalam Amsal 20 ayat 1 katakan bahwa anggur, di sini anggur adalah pencemooh, minuman anggur adalah peribut, tidaklah bijak orang-orang yang terhuyung-huyung karenanya. Di sini nanti kita lihat ayat berikutnya bahwa ini anggur yang sudah difermentasi, yang sudah diproses, digunakan lagi campuran, difermentasi beberapa hari, kemudian keluarlah wine atau yang mereka bilang alkohol, terbentuklah alkohol. Nah, itulah yang sebenarnya berbahaya. Tapi kalau kita makan anggur buahnya yang asli, ya itu sangat bermanfaat untuk tubuh kita, untuk kesehatan tubuh kita. Ada banyak mineral, vitamin untuk kita punya tubuh. Dia banyak air, jadi sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Tapi kalau dia sudah diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang sudah berbentuk alkohol, dia akan berubah. Nah, bagaimana kalau anggur sudah menjadi proses yang difermentasi dan dinikmati setiap orang karena sangat menarik? Apa yang terjadi kalau sampai dikonsumsi oleh manusia? Kita lihat dalam Amsal 23 29 sampai 35.
siapa mengadu, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Nah, ini jawaban dari yang tadi. Kalau anggur murni saja kita bisa nikmati, ya itu baik untuk kesehatan tubuh kita. Tapi kalau anggur yang sudah difermentasi, yang sudah dicampur, jadinya alkohol yang disebut dengan wine, inilah akibat-akibatnya. Orang yang mengkonsumsi ini akan mengalami, dia sudah ditabrak sama motor atau mobil, dia terasa. Nah, di sini cedera tanpa sebab, yang harusnya dia kalau normal saja dia bisa jalan di pinggir jalan. Tapi kalau ini oleh-oleh, semua ngelus sini sana, yang mungkin menjadi dia pura rahasia, dia umbar semua orang tahu. Ya, itu adalah ciri-ciri dari kalau orang sudah mengkonsumsi alkohol atau wine. Kemudian apalagi banyak sebenarnya dalam kitab Amsal ini, dia sangat menjelaskan secara rinci apa yang terjadi dengan anggur yang sudah difermentasi ini. Amsal 23:31, jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengira dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tapi kemudian memagut seperti ular dan menimbulkan bisa seperti ludah. Nah, kalau orang semua kayak begini jadi orang baik juga jadi jahat kelihatannya. Bisa kasih keluar bahasa yang tidak bagus seperti itu. Itu yang terjadi, yang sebenarnya kita juga sering lihat di sekeliling kita. Jadi pasti sudah lebih paham. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Nah, ini sama dengan yang tadi. Seperti di tengah ombak, ya sudah oleh-oleh seperti yang tadi saya katakan, seperti kayak di atas kapal. Amsal katakan demikian. Nah, ini tadi kita sudah berbicara tentang makanan dan minuman, dan kita punya ayat inti tadi 1 Korintus pasal 10:31 tadi bilang, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, contoh di dalam firman Tuhan, kalau kita lihat ada orang-orang yang melakukan kesetiaan dalam makan minum. Kira-kira siapa yang Bapak Ibu tahu atau saudara-saudari ketahui? Ya, Daniel ini ceritanya tidak asing lagi. Daniel adalah salah satunya. Kalau kita bilang saya tidak bisa, Daniel bisa. Apa yang kita susah, yang tidak bisa. Ada orang yang sudah mengalami hal itu dan dia bisa. Kita lihat di dalam Daniel pasal 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Kita tahu ceritanya bahwa Daniel ini dia ada di Istana Babel. Nah, di sana ada Raja Nebukadnezar pada saat itu. Mereka ini dibawa pemuda-pemuda Yahudi. Daniel dan 3 orang temannya. Tapi apa yang terjadi? Kalau kita ada di istana negara, misalkan di istana presiden, pastinya kita punya tawaran yang menggoda. Makanannya juga bukan makanan yang biasa-biasa, tapi makanan yang spesial. Pastinya ada daging, ada minuman yang berwarna, yang bahkan mungkin anggur fermentasi atau wine pasti ada di sana. Itulah pola hidup kerajaan-kerajaan. Dan Daniel dengan 3 orang temannya ada di sana. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka punya ketetapan. Daniel dan teman-temannya ini punya ketetapan untuk tidak menajiskan diri untuk santapan raja. Baik itu minuman kah, makanannya kah, mereka sudah berketetapan dan mereka sampaikan itu kepada pemimpin istana. Mereka bilang, coba kita 10 hari dulu. Kalau kita bisa
kita hanya mau mengkonsumsi sayuran saja, makanan yang mungkin saat ini kalau kita bilang sayur, makan sayur saja nih, aduh itu kayaknya ada yang kurang, kayaknya tidak bisa, harus ada yang daging. Tapi ini kenyataan yang terjadi, yang Alkitab sendiri ceritakan kepada kita. Daniel dan teman-temannya melakukan itu. Dan apa yang terjadi kepada mereka? Mereka lebih cerdas, lebih pandai, bahkan Daniel punya penglihatan-penglihatan untuk mengartikan mimpi yang tidak bisa diartikan oleh siapapun. Nah, itulah hal yang luar biasa terjadi pada mereka. Setelah mereka diuji, mereka berkata-kata dan diuji, dan mereka bisa menjadi suatu warna yang baik untuk bisa memuliakan Tuhan di dalam istana Babel. Istana Babel ini bukan istana yang tempat orang yang kita tahu bahwa sudah kenal kebenaran, tidak. Ini istana yang sama sekali mereka tidak mengenal Tuhan. Tapi Daniel dan teman-temannya bisa memuliakan Tuhan di sana. Nah, tadi kita bicara tentang makanan dan minuman. Kalau Korintus katakan jika kau makan dan jika kau minum dalam segala pola atau melakukan segala sesuatu dalam pola kehidupan kita, ada banyak hal juga yang sebenarnya menjadi sesuatu yang ketika kita memasukkan itu bagi tubuh kita, itu sangat mengganggu kesehatan kita sehingga tidak dapat memuliakan Tuhan dengan tubuh yang menjadi Ka'bah ini. Kita bisa lihat bagaimana dengan tembakau. Di sini dikatakan bahwa tembakau adalah udara setan yang palsu. Gambarnya juga menyeramkan seperti tengkorak. Ya benar, tembakau atau juga yang terkandung di dalamnya dari nikotin ini sesuatu yang sebenarnya tidak menguntungkan untuk kesehatan kita, baik secara fisik, mental, spiritual. Pola hidup itu mengatur kita untuk menjaga kita secara fisik, mental, dan spiritual. Ketika kita sehat, maka semuanya ikut dapat kita nikmati. Nah, bagaimana dengan tembakau? Sebenarnya tembakau ini, tembakau atau kita kenal biasanya dengan rokok. Rokok itu sendiri adalah mengandung tembakau dan nikotin. Bahan ini kalau manfaatnya sebenarnya baik manfaatnya. Kalau kita lihat, tapi ada tempatnya. Misalkan dalam dunia medis digunakan untuk misalkan sebagai bahan untuk mematikan mikroorganisme, kemudian yang berbahaya. Kemudian kalau di dalam pertanian mereka gunakan sebagai alat untuk membunuh serangga, pestisida yang kita tahu. Ya sebenarnya dia punya fungsi untuk di sana. Tetapi bagaimana dengan kalau dia sudah menjadi rokok dan dikonsumsi oleh manusia? Nah inilah yang sangat berbahaya. Kalau kita lihat eksperimen, misalkan sebatang rokok dimasukkan dengan air dalam gelas, terus ditaruh satu serangga, misalkan cicak atau lalat. Yang terjadi di sana pasti hewan-hewan itu akan mati dan tidak akan hidup kembali. Nah, bagaimana kalau hal itu terjadi pada tubuh kita? Secara terus-menerus kita mengkonsumsinya. Apa yang terjadi bagi tubuh kita? Pastinya akan ada akibatnya yang fatal. Kalau kita berbicara tentang pola hidup, bisa mendatangkan kebaikan dan keburukan juga. Kalau kita menjalankan satu pola hidup yang baik, pasti hasilnya juga baik untuk kita dapat memuliakan Tuhan. Bagaimana dengan bahaya merokok? Yang pertama bisa menyebabkan penyakit jantung. Yang kedua serangan otak. Maksudnya ini di sini misalkan orang mengalami stroke karena penyumbatan pada pembuluh darah. Nah itu yang dikatakan serangan pada otak. Karena pengaruh dari tekanan darahnya meningkat atau yang kita bilang hipertensi, itu bisa jadi dari situ. Pembuluh darah di otak bisa pecah, akhirnya apa? Mati, meninggal. Yang ketiga berbagai bentuk kanker.
Kalau kanker, pasti semua paham. Kalau sudah sampai pada tahap kanker berarti sudah yang sangat berbahaya, yang sudah bisa sampai kepada tahap kematian. Kemudian emfisema. Nah, emfisema ini bahasa medis, sebenarnya ini adalah kalau kita biasa sebutnya dengan PPOK, penyakit paru obstruksi kronik. Itu sudah, kalau kita bilang kronik itu berarti sudah tahap yang berbahaya sekali yang pada akhir. Seperti itu. Kalau terjadi PPOK atau penyakit-penyakit pada paru ini, biasanya pasien itu akan sesak nafas, kemudian susah bernafas, biasanya pada ujung-ujungnya butuh oksigen bantuan yang kita sebut dengan O2. Kemudian yang kelima, kelahiran prematur. Biasanya kenapa ada kelahiran prematur? Mungkin ibu sedang mengandung, suaminya mengkonsumsi rokok atau merokok, atau mungkin ibu sendiri merokok. Nah, ini bisa terjadi prematur. Kelahiran prematur biasanya terjadi kelahiran kurang dari bulan yang seharusnya, yang harusnya 38 sampai 40 minggu, jadinya bisa di bawah itu. Nah, itu yang disebut dengan kelahiran prematur. Kemudian yang keenam, peredaran tidak lancar atau tidak bagus, tidak baik. Nah, itu seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, bahwa terjadi penyumbatan pada pembuluh darah. Akhirnya darah tidak berjalan dengan lancar dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian yang ketujuh, pendek nafas. Nah, ini orang bisa sesak nafas karena pengaruh daripada rokok. Bukan hanya perokok yang aktif saja, tapi perokok pasif itu sangat berbahaya 4 kali lipat dibanding dengan perokok pas aktif. Mungkin kita tidak merokok, tapi orang lain merokok, kita kena asapnya, ya kita lebih berbahaya dari yang aktif, ya, atau yang mengkonsumsi, karena dia memakai yang filter dengan kita yang langsung udaranya yang tanpa filter. Nah, itu yang dikatakan sangat berbahaya bagi yang pasif. Nah, ini tadi sudah. Nah, selanjutnya kita sudah berbicara tentang makanan, minuman, bahkan sesuatu yang lain seperti yang tadi, mengkonsumsi sesuatu yang seperti anggur, merokok. Nah, kita bisa lihat semua ini sebenarnya merugikan kita sendiri. Kita punya uang, mungkin kita bisa gunakan untuk membelanjakan makanan yang sehat. Kita bisa beli anggur, mungkin jus enak untuk kesehatan tubuh supaya kita fisik sehat. Kita bisa belajar firman Tuhan, ya spiritual kita jadinya bagus. Tapi kita salah membelanjakan, kita belanjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, ini dalam kitab Yesaya katakan, Yesaya 55 ayat 2. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sudah sangat jelas, sesuatu yang Tuhan siapkan ketika kita salah mempergunakannya, ya bisa berakibat buruk bagi kita sendiri. Ketika kita sudah belajar tentang makanan, minuman, dan hal-hal lain yang masuk ke dalam tubuh kita, dalam rutinitas kita sehari-hari, dalam setiap pola kehidupan kita, ada lagi yang Tuhan ingatkan lewat firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4, di sini mengingatkan kita, ini lebih secara khusus pada para wanita. Ayat ini lebih secara khusus lagi kepada kita para wanita. Kenapa selanjutnya peringatannya datang kepada para wanita? Ya, karena hal-hal ini yang sering digunakan oleh para wanita. Dalam 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang rambut, memakai perhiasan emas, atau mengenakan pakaian yang indah-indah. Nah, ini paling kepada kita para wanita, karena
wanita ini pada awal penciptaan sebagai apa ya, yang dapat menggoda ya. Nah, kita tahu kiranya dijauhkanlah, kalau muslim kiranya dijauhkanlah para wanita penggoda. Nah, jadi seperti itu. Memang ini peringatan Tuhan sendiri kepada kita para wanita. Kemudian ayat selanjutnya, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Nah, yang Tuhan minta dari kita itu sebenarnya bukan secara lahiriah, tapi secara batiniah, yaitu perhiasan yang tersembunyi, yaitu dengan segala perilaku yang lemah lembut, tentram. Nah, itu yang dikatakan berharga di mata Allah. Kemudian dalam 1 Timotius 2 juga mengingatkan, dalam 1 Timotius 2 ayat 9 dan 10, demikian juga hendaknya perempuan hendaklah yang berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara atau pakaian yang mahal-mahal. Ini masih sama dengan yang tadi. Dan ayat selanjutnya, tetapi hendaklah berdandan dengan perbuatan yang baik, seperti layaknya bagi perempuan yang beribadah. Jadi kita di sini lebih khusus kepada kita para wanita secara batiniah, yaitu perbuatan yang baik yang menjadi perhiasan atau menjadi hal yang berharga bagi kita. Kita sudah lihat bagaimana pola hidup ini hal-hal yang penting dalam kehidupan rutinitas kita yang selalu kita jalani, yang Tuhan ingatkan lewat firman-Nya. Alkitab dan pola hidup ini sangat penting. Kita lihat dalam Keluaran 33 ayat 5 dan 6, di sini dikatakan bahwa pada waktu bangsa Israel ini ada teguran Tuhan yang khusus bagi mereka. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu di bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Nah, dari situlah orang Israel tidak lagi menggunakan perhiasan. Kemudian selanjutnya, nah dari perhiasan atau tadi tentang wanita dan segalanya, kita kembali lagi pada harta. Di sini ada uang. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita membutuhkan uang. Tidak ada yang tidak butuh uang. Kalau dikasih uang sebanyak ini pasti kita mau. Nah, apa yang diingatkan firman Tuhan bagi kita tentang uang? Ulangan 8 ayat 18 dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Nah, ayat ini sangat jelas sekali. Kemudian dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah, malah yang ketiga ini bukan lagi ayat yang lazim. Ini mengingatkan kita. Kedua ayat ini berkaitan dengan segala apa yang kita miliki terkait dengan uang. Uang ini akan membawa orang kepada kebaikan dan bisa jadi juga kepada keburukan. Nah, segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, entah itu lewat makanan yang Dia izinkan kita makan, ataupun minum, ataupun pakai, dikatakan bahwa dalam 1 Korintus tadi untuk memuliakan Tuhan. Ini masih sama, Maliaki juga mengingatkan kita, bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Jadi kitab Maliaki ini sangat mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan itu milik Tuhan sebenarnya. Tuhan izinkan kita gunakan, tapi jangan kita lupa Tuhan.
dalam mengembalikan segala yang Tuhan sudah berikan. Ujian kesetiaan kita, bagaimana ketika kita dikasih, jangan sampai kita melupakan apa yang menjadi milik Tuhan, apa yang menjadi ujian iman kita untuk Tuhan. Dikatakan bahwa persembahan dan persepuluhan. Persembahan sebagai ucapan syukur kita, sedangkan perpuluhan adalah milik Tuhan yang tidak boleh diganggu oleh siapapun, oleh kita sendiri juga. Nah, itu hal yang sangat sakral atau sangat penting. Tetapi dalam ayat yang ke-8, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Yaitu yang terjadi pada kita. Kadang-kala mungkin kita masih lalai dalam kehidupan kita untuk memberikan apa yang menjadi milik Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita, karena itu adalah bagian dari pola hidup atau aktivitas, kegiatan dan kebiasaan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan manakah yang akan kita pilih dalam kehidupan ini? Pola hidup yang kita gunakan menggunakan aturan Tuhan atau firman Tuhan, ataukah pola hidup yang kita gunakan menggunakan pikiran kita sendiri? Menjadi pilihan bagi kita. Biarlah firman di malam hari menjadi perenungan bagi kita bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita, baik kita bawa diri, kita jaga, karena ini adalah Ka'bah Allah, tempat berdiamnya Roh Kudus. Masih banyak sebenarnya hal yang Tuhan ingatkan kepada kita untuk terkait dengan kita punya fisik, kesehatan kita. Kalau kita sehat, kita kuat, kita mengatur segala pola hidup kita dengan baik, maka tubuh ini kita akan pakai untuk memuliakan Dia. Biarlah kiranya firman ini dapat memberikan pemahaman bagi kita untuk kita lebih hari, lebih mengenal Tuhan, mempelajari akan firman-Nya dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.